Perkenalkan, dia adalah Iwal Nugraha dari kelas 11 MIPA 1 dan perannya di sini adalah sebagai Bandung Bondowoso. Selanjutnya, kita punya si ketua kelas dan si tinggi nih. Namanya adalah Dias Erlangga dan dia di sini menjadi Prabu Damarmoyo. Next, yang selalu berdua kemana-mana. Di sisi kiri ada si paling ketawa-ketawa waktu rekaman video. Dia adalah Yasmin Aulia yang berperan sebagai Dayang Roro Jongrang. Dan di sisi kanan yang ada si paling kalem tapi memainkan dua peran. Dia adalah Suhaila Widya Iswara yang berperan sebagai Dayang Roro Jongrang dan juga pengawal Roro Jongrang. Berikutnya kita punya si paling aktif dan periang, tapi kadang bisa murung juga. Dia adalah Nailah Rida yang berperan sebagai Roro Jongrang. Nah, selanjutnya ada si paling kalem tapi susah untuk diajak rekaman video. Dia adalah Ariel Saputra Sirait yang berperan sebagai Jin pembantu Bandung Bondowoso. Selanjutnya kita ada si paling absurd nih. Lihat aja dari kostumnya. Dia adalah Haikal Dialamsyah yang berperan sebagai Prabu Boko. Next ada si ceria, murah senyum, dan suka tertawa. Dia adalah Putri Aulia yang berperan sebagai pengawal Prabu Damarmoyo. Selanjutnya, kita punya singgahenaan kalau banyak salah tapi bisa mengisi dua peran. Dia adalah Nesa Fatiha Inayah yang berperan sebagai narator dan juga Dayang Roro Jongrang. Next, kita punya si paling ketawa-ketawa waktu rekaman video part 2. Dia adalah Abdul Fattah Yuraditya yang berperan sebagai Patih Rupolo.
terakhir nih, kita ada si suka ketawa kalau lihat orang lain, tapi serius waktu gilirannya. Dia adalah Zudah Anggunita yang berperan sebagai pengawal Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, sebuah legenda yang berkembang pesat di daerah Candi Prambanan yang masih dipercaya oleh masyarakat sekitar. Alkisah pada zaman dahulu kala di Prambanan, Jawa Tengah, berdiri dua buah kerajaan Indo, yaitu Kerajaan Pengging dan Kraton Boko. Kerajaan Pengging dipimpin oleh raja yang bijaksana, yaitu Prabu Damarmoyo, dan mempunyai seorang anak putra yang bernama Raden Bandung Bondowoso. Kraton Boko berada pada wilayah kekuasaan Kerajaan Pengging yang diperintah oleh raja yang tidak berwujud manusia, yaitu Raja Prabu Boko, yang memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Putri Roro Jonggrang. Prabu Boko juga memiliki patih raksasa, yaitu Patih Gupolo. Prabu Boko ingin menguasai Kerajaan Pengging, maka ia dan Patih Gupolo mengumpulkan kekuatan dan mengumpulkan bekal. Setelah persiapan dirasa cukup, maka berangkatlah Prabu Boko dan prajurit. Sesampainya di Kerajaan Pengging, siapa kau dan mengapa kau kesini? Saya dari kerajaan Kraton Boko. Saya ingin menguasai kerajaan ini. Tidak bisa. Sebelum kau menghadap raja, hadapi aku dulu. Apa salah kami sehingga kau ingin merebut kerajaan ini? terjadilah pemberontakan antar kedua kerajaan yang menyebabkan banyak korban berjatuhan antar kedua belah pihak yang membuat rakyat Pengging menderita. Melihat rakyatnya menderita, ia memutuskan anaknya, Bandung Bondowoso, untuk membalaskan dendam kepada Prabu Boko. Ada apa memanggilku, wahai Gusti? Wahai anakku, balaskan dendam ayah kepada kerajaan Boko, karena mereka rakyat kita menjadi miskin dan kelaparan. Baiklah, akan kulakukan. Aku akan membalaskan dendam kerajaan kita. Maka berangkatlah Bandung Bondowoso menuju kerajaan Kraton Boko. Ketika di perjalanan bertemu dengan Patih Gupolo dan Prabu Boko. Dan terjadilah perang yang sengit antara Bandung Bondowoso melawan Prabu Boko. Karena kesaktian Bandung Bondowoso, Prabu Boko dapat dibinasakan. Melihat rajanya tewas, maka Patih Gupolo melarikan diri dan Raden Bandung Bondowoso mengejar Patih ke kerajaan Kraton Boko. Sesampainya di kerajaan Boko,
Ya putri, Raja Pengging beserta putranya telah membunuh raja. Tidak terima, aku akan membalaskan dendamku. Tengah-tengah percakapan Roro Jonggrang dan Dayang, tiba-tiba masuklah seorang pemuda bernama Bandung Bondowoso di Keraton Boko. Ketika sampai di Keraton Boko, maka terkejutlah ia melihat putri yang cantik jelita. Siapakah? Siapa kau? Aku adalah Bandung Bondowoso, putra dari kerajaan Pengging. Kau sungguh kejam. Sekarang aku akan menaklukkan kerajaan ini. Tapi untuk itu, aku memerlukan seorang profesor. Kau terlihat pintar. Maukah kau menjadi profesor? Tanpa berkata-kata, Roro Jonggrang langsung meninggalkan Bondowoso karena kekesalannya terhadap Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Semakin lama Bondowoso tinggal di kerajaan Prambanan, ia semakin terpesona dengan kecantikan Roro Jonggrang. Tapi di sisi lain, Roro Jonggrang masih terpukul karena peperangan yang membuat ayahnya meninggal karena terbunuh. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu, aku sangat benci dengan dia. Dengan Bandung Bondowoso, dia telah membunuh ayahku. Apakah Tuan Putri ingin teh hangat? Mungkin lebih sedikit menenangkan Tuan Putri. Ya, aku mau. Baik, tunggu sebentar, akan saya buatkan dulu tehnya. Dayang pun pergi ke dapur istana untuk membuatkan teh. Ia mengambil cangkir, lalu ia masukkan 1 sendok serbuk daun teh. Ia mengambil air panas, lalu ia tuang ke dalam cangkir yang sudah berisi serbuk daun teh. Saat sedang mengaduk teh, Bandung Bondowoso datang menghampiri Roro Jonggrang. Sedang membuatkan teh untukku. Tanya sekali lagi. Maukah kau menjadi? Bagaimana? Aku sudah muak dengan permintaannya yang ingin melamarku. Tuan Putri, kalau boleh saya beri saran, sebaiknya Tuan Putri memberi syarat yang mustahil ia penuhi. Kalau dia gagal, dia tidak dapat menikahi Tuan Putri. Syarat? Syarat apa? Lebih baik ikuti kata hati Tuan Putri. Hei Bandung, Bagaimana Tuan Putri? Maukah kau menikahiku? aku mau menikahimu, tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa itu? Kamu harus membangun 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu 1 malam. Baiklah, kalau itu maumu, aku akan penuhi syarat. Setelah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso segera menghampiri ayahnya di ruangnya. Sang ayah memiliki kekuatan magis dan dapat memanggil jin. Bondowoso akan meminta bantuan ayahnya untuk memanggil jin-jin agar membantunya memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Roro Jonggrang. Wahai Gusti, bisakah kau membantuku? Bantuan apa itu? Aku memerlukan kekuatanmu untuk memanggil jin.
Buat apa jin-jin itu? Aku ingin menggunakan jin-jin itu untuk membantuku membangun 1000 candi dan 2 gua sumur agar syarat menikahi Roro Jonggrang dapat dipenuhi. Baiklah, aku akan memanggil jin-jin itu untukmu anakku. Prabu Damarmoyo pun melakukan beberapa ritual dan mengucapkan beberapa patah kata untuk memanggil jin-jin. Baik yang mulia, saya akan membangun 1000 candi dan 2 sumur. Jin itu pun memanggil beberapa temannya lagi untuk membantuinya membangun 1000 candi dan 2 buah sumur. Jin-jin itu melakukan pekerjaan dengan sangat cepat. Hingga tengah malam sudah setengah jumlah candi yang sudah selesai. Dayang yang mengetahui pembuatan candi hampir selesai segera melapor kepada Roro Jonggrang. Wah, sepertinya pembuatan candi dan sumur sudah hampir selesai. Aku harus melaporkan ini kepada Tuan Putri. Pembuatan 1000 candinya sudah hampir selesai. Apa? Aku harus menggagalkannya supaya dia tidak berhasil menyelesaikannya. Putri, pasti ada jalan keluarnya. Baiklah Dayang, bangunkan semua Dayang sebelum fajar tiba dan suruh mereka untuk membakar jerami dan menumbuk padi di lesung, serta taburkan semua bunga yang harum baunya. Tuan Putri. Dayang pun membangunkan dayang-dayang yang lain dan menyuruh mereka membakar jerami dan menumbuk padi di lesung serta menaburkan bunga-bunga yang harum baunya, seperti yang diperintahkan oleh Roro Jonggrang. Jin itu pun pergi meninggalkan pekerjaannya. Candi-candi tinggal sedikit lagi selesai, dan sumur juga tinggal sedikit lagi. Roro Jonggrang terlihat senang karena rencananya berhasil, dan Bandung Bondowoso tidak dapat memenuhi persyaratannya. Di lain pihak, Bandung Bondowoso sangat kecewa karena tidak dapat menjadikan Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Tetapi Bondowoso tambah kecewa dan marah setelah mengetahui rencana Roro Jonggrang yang sengaja menggagalkan usahanya. Hei Roro Jonggrang. Bagaimana? Apa sudah selesai semua permintaanku? Wahai Roro Jonggrang, mengapa kau sangat licik? Karena kelicikanmu, aku tidak bisa menggenapi candi yang ke-1000. Yang tinggal kurang 1 candi lagi. Oleh karena itu, aku mengutukmu menjadi arka yang menggenapi candi yang ke-1000. Sedangkan dayang-dayangmu tidak akan menikah sampai mereka selesai.
Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca menggenapi candi yang ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan oleh Roro Jonggrang. Gak ada. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head. You know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want. Kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Semua legenda yang berkembang pesat di masyarakat. Kenapa sih, Alex? Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you.